Talkshow Batu Raja Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ading kakang kence. Halo negakian di 103,1 Batu Raja Radio. Radionya cuma kita etnikam jaringan media etnik Indonesia. Jumpa lagi nih kita di talk show bersama dengan Rumah Sakit Santo Antonio dengan Kence. Pastinya dengan Batu Raja Radio. Kali ini dengan Kence pengadil setia Batu Raja Radio kita kedatangan dokter ya, salah satu dokter dari Rumah Sakit Santo Antonio yaitu Dokter Ivan Halim selaku dokter spesialis anak. Halo, selamat pagi dokter. Selamat pagi. Apa kabarnya dokter? Kabar baik. Kabar baik, alhamdulillah ya. Ngomong-ngomong nih dokter, kita kan hari ini akan membahas tentang muntah dan diare pada anak ya dokter, betul itu? Iya, betul sekali. Oh, kira-kira apa sih penjelasan sedikit-sedikitnya dari dokter, boleh nih? Oke. Yang pertama saya akan menjelaskan dulu untuk muntah dan diare. Diare itu adalah buang air besar yang frekuensinya frekuensinya itu lebih dari 3 kali dalam sehari, atau juga bisa juga konsistensinya lembek atau cair. Untuk muntah sendiri yaitu adalah keluarnya isi makanan atau juga air dari lambung lewat mulut. Seperti itu. Oke nih ya dokter ya, ini kalau ngomong-ngomong tentang diare pada anak, mungkin apa aja sih dokter penyebab dari diare pada anak ini? Oke, penyebab diare sendiri bisa dibagi menjadi 2, yaitu infeksi dan juga bukan infeksi. Tapi yang paling sering terjadi pada anak-anak itu yang infeksi. Infeksi biasanya disebabkan oleh infeksi virus, paling sering sekitar 60-70%. Oleh karena itu penanganan sangat penting untuk penanganan diare itu sangat penting. Sedangkan kalau yang non infeksi itu biasanya disebabkan oleh alergi. Alergi bisa kalau pada bayi biasanya alergi susu sapi yang paling sering ya. Oh iya. Oke, seperti itu ya dokter ya. Nah, hari yang kanca paling setia buat Raja Radio. Kira-kira kamu bilang ada deh nih yang ditanyakan seputaran muntah dan diare pada anak. Lo biasanya dengan kanca paling setia buat Raja Radio bersama dengan Dokter Ivan Halim. Kita buka interaktif ya hari yang kanca. Untuk kamu bilang yang mungkin ngajukan pertanyaan di link telepon 0735322622. Kalau kita akan buka di sesi berikutnya. Dan juga yang bergabung nih hari yang kanca paling setia buat Raja Radio juga pacak bergabung di akun sosial media kita. Untuk akun Facebook di Batu Raja Radio Jalan 2, Ibu Jana sudah postingkan di sana. Di akun Instagram @baturaja.radio atau di akun WhatsApp kita di 081271195755. Untuk rekan-rekan Cipuan setia Batu Raja Radio, halo kemana-mana, masih lanjutan kita di talk show bersama dengan Rumah Sakit Santo Antonio. Talkshow Batu Raja Radio. Bila diangkat coba di setia Batu Raja Radio, masih lanjutan kita di talk show Batu Raja Radio bersama dengan Rumah Sakit Santo Antonio dan Kang Kance. Pastinya bersama dengan Dokter Ivan Halim di sini ya, dengan Kang Kance ya. Ngomong-ngomong tentang diare pada anak nih dokter, pastinya punya gejala-gejala. Kira-kira apa saja sih dokter gejala-gejala diare pada anak ini? Gejala diare sendiri pada anak yaitu buang air besarnya lebih dari 3 kali dalam sehari, atau bisa juga konsistensinya cair, tidak ada ampas. Biasanya bisa disertai kadang ada lendir, kadang juga bisa seperti cucian beras, bermacam-macam. Nah, untuk tanda-tanda yang harus kita waspadai pada diare dan muntah, yaitu yang pertama jika anaknya tampak lemas, lalu yang kedua kita lihat adik air matanya mulai sedikit, di sekitar mata mulai cekung, lalu kita lihat lagi yang paling mudah yang kita lihat yaitu buang air kecilnya mulai sedikit atau tidak ada sama sekali. Itu berarti sudah ada tanda-tanda bahaya. Kalau sudah seperti itu berarti dicurigai adanya kurang cairan atau dehidrasi. Nah, kalau seperti itu sebaiknya segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapat penanganan yang lebih lanjut. Seperti itu ya. Kalau dibawa ke rumah sakit ini kira-kira kan kita sudah punya dokter spesialis anak, yaitu Dokter Ivan Halim ya. Iya. Ini kira-kira dokter nanti kalau mereka mau datang nih pengen konsultasi sama dokter, kira-kira jadwal dokter ini
Kapan aja sih dokter biar mereka tahu semua? Silakan. Untuk jadwal saya di Rumah Sakit Antonio di Poliklinik Anak dari Senin sampai hari Sabtu. Oh iya. Dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore untuk pasien BPJS sudah bisa, pasien umum atau asuransi. Dan juga praktek sore mulai jam 5 sampai jam 8 malam. Nah, itu untuk pasien umum dan pasien asuransi juga seperti itu. Jadi ada terus ini dokter ya? Ada terus. Luar biasa nih hari Angkanci. Jadi kamu belum hanya nak konsultasi atau gimana nih hari Angkanci ya? Masalah anak atau diare juga pacet nih kamu belum datang ke Rumah Sakit Santo Antonio. Ada dokter Ivan Halim juga ya yang selalu standby tentunya paling setia buat Raja Radio ya. Nah dokter tadi kan ada bahaya-bahaya nih dokter ya? Iya betul. Kalau bahaya-bahaya dari diare pada anak ini apa aja sih dokter? Boleh dijelasin? Bahayanya yang pertama jika memang anak muntah-muntah terus, diare-diare berterusan, berkelanjutan. Nah yang kita takutkan yang paling sering yaitu dehidrasi, yaitu kurang cairan. Ya, kurang cairan bisa menyebabkan jika tidak ditangani akan berbahaya, bisa menyebabkan kematian. Kita tahu bahwa di dunia sendiri, terutama di Asia Tenggara, di sekitar Indonesia, sekitar Asia, itu kejadian diare pada anak yang menyebabkan meninggal itu nomor 1 di Asia Tenggara. Wah luar biasa dokter, aduh. Jadi kalau jangan menganggap enteng, oh cuma diare, cuma muntah, karena itu penyumbang nomor 1, penyebab nomor 1 kematian anak di bawah 5 tahun di Asia Tenggara itu diare. Seperti itu. Bisa menyebabkan kematian ya dokter ya? Iya betul sekali. Jika tidak ditangani akan menyebabkan kematian. Aduh bahaya sekali ya dokter ya. Betul. Aduh kalau ngomong-ngomong nih hari Angkanco paling setia buat Raja Radio, kamu belum hanya ngajukan pertanyaannya, kita juga buka interaktif tentunya di 0735326222 nya ya. Ngomong-ngomong nih hari Angkanco paling setia buat Raja Radio, kita buka ya dokter ya. Oh, iya, siap. Oke siap nih. Halo. Halo. Assalamualaikum Bung Jana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Cai. Ya, selamat pagi Pak Dokter Ivan Halim Pak ya. Iya betul. Ya, salam kenal Pak. Ya salam kenal. Selamat pagi Pak. Ini Pak ada sedikit mau tanya Pak ya. Oh iya baik silakan. Mungkin semua agak masuk juga karena masalah batuk Pak. Oh iya. Ya kalau tadi masalah diare Pak ya. Iya. Sekarang kita mau tanya masalah batuk Pak. Oh iya silakan Pak. Ini batuk anak-anak, misal anak umur 3 tahun 4 tahun itu Pak ya. Ya. 5 tahun balita Pak ya. Misalnya agak angkat balita dikit 7 tahun misalnya. Ya, Dia tuh bisa. misal begini Pak. Dia sedang bermain Pak ya. Ya. Tiba dia seperti batuk kayak alergi. Apa batuk alergi apa batuk itu gitu kan. Padahal Ya. yang sedang main-main itu Pak ya. Iya betul. Nah, terus batuk kan nggak lama kita minum air hangat kuku gitu kan. Terus sembuh. Nah itu apakah batuk itu cuman sekedar batuk lewat aja apa alergi atau ada gejala istilah penyakit tuberkulosis atau TBC Pak ya? Oh iya. Apakah bisa di sana Pak? Kira-kira itu Pak ya? Nah itu untuk anak-anak Pak ya? Iya. Yang saya tanya. Nah, sekarang kalau untuk yang dewasa nih Pak ya, juga terjadi kayak gitu, sedang duduk-duduk ketimbul kerongkongan gatel itu kan? Nah ya sudah tuh kadang minum sembuh Pak ya, kadang agak lama-lama sembuh. Ini Pak, kadang-kadang saya juga pernah itu Pak. Saking Pak gatal sebenarnya saya minumkan obat CTM itu Pak ya. Oh iya Pil Pak. CTM ya. Iya. Sembuh enggak lagi. Nah, lama enggak itu nah. Apakah kalau yang dewasa kita minum CTM itu ada pengaruh, ada efeknya apa enggak? Karena gatal tadi kita tahu obat alergi kan, mungkin itu tapi sembuh Pak. Apa ada efeknya enggak kita makan obat CTM itu Pak? Dengan batuk itu. Apakah batuk yang tiba-tiba itu ada seperti gejala tuberkulosis lagi baik anak-anak atau dewasa? Nah itu Pak yang saya tanyakan Pak. Oh iya Oke. baik. Ya, Saya coba apalagi jawab ya Pak. kadang-kadang kita masalah hawa, kadang jalan-jalan tiba-tiba kok saya batuk korban gatal gitu kan. Kadang sudah makan, apa makanannya nggak cocok gitu Pak. Apakah kita nih ada gejala kayak gitu apa itu Pak ya? Nah kira-kira ya, kadang-kadang batuk korban gatal atau kadang agak keluar-keluar dahak dikit kan. Nah itu kan dari bawah nih tuh kan. Sudah tuh enggak itu Pak, enggak lagi itu. Kadang-kadang Pak. Apakah itu ada gejala tuberkulosis atau TBC itu Pak? Nah itu aja ini saya tanyakan Pak. Oke siap. Nah, untuk Pak Dokter, selamat pagi. Terima kasih Pak. Ya, sama. Ini ya waktunya Pak ya. Ya Pak. Itu aja Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi Pak Dokter. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dokter Ivan. Ya, terima kasih ya Pak atas pertanyaannya. Mungkin agak bergeser sedikit dari tema, tapi nggak apa-apa. Batuk pada anak dan dewasa.
pada umumnya sama, batuk anak dan dewasa itu biasanya bisa disebabkan dua, infeksi dan juga bukan infeksi. Jika infeksi biasanya gejalanya selain batuk biasanya disertai flu dan juga biasanya demam, karena kalau namanya infeksi pasti ada reaksi tubuh, biasanya reaksinya demam. Jika memang infeksi, tadi Bapak tanyakan, salah satunya bisa tuberkulosis atau TBC. Nah, untuk batuk pada TBC atau tuberkulosis sendiri, biasanya itu batuk lama, Pak. Batuknya lebih dari 3 minggu. Batuknya terus-terusan. Biasanya juga disertai ada demam selama 2-3 minggu atau lebih, atau berat badannya nggak naik. Kalau pada anak-anak biasa kita sering berat badannya kok nggak naik-naik ini. Nah, lalu biasanya juga ada, kalau di dewasa bisa aja ada batuk darah, disertai darah batuknya, itu paling sering. Tapi kalau bukan infeksi, yang paling sering ya sebabnya alergi yang tadi Bapak bilang. Nah, kalau alergi biasanya ada penyebabnya atau ada pencetusnya. Biasanya ada, yang pertama memang ada riwayat alergi sebelumnya. Memang misalkan Bapak kalau kena asap rokok atau kena debu langsung bersin atau matanya merah. Nah, untuk alergi sendiri, kalau tadi Bapak bilang habis olahraga lalu ada batuk-batuk. Nah, itu kemungkinan memang penyebabnya karena kecapean bikin batuk. Nah, itu biasanya memang alergi. Nah, untuk obatnya sendiri tadi memang kalau CTM sendiri memang biasanya memang obat untuk alergi. Nah, kalau memang penyebabnya alergi ya bisa dengan obat itu. Namun sebaiknya ya diperiksakan ke layanan kesehatan terdekat, bisa ke puskesmas, bisa ke rumah sakit untuk diperiksa dulu, seperti itu. Oke, siap. Terima kasih banyak ya Dokter Ivan sudah menjelaskan pertanyaan dari Mang Cai. Dan Mang Cai, terima kasih banyak juga sudah bertanya ya Harian Kancu paling setia buat Raja Radio. Kalau kita akan lanjutkan lagi tentunya di talk show bersama dengan Rumah Sakit Santo Antonio, Adik Kancu paling setia buat Raja Radio. Halo, kemana-mana tetap di 103,1 Batu Raja Radio, radionya Jama kita. Talk show Batu Raja Radio. Meladi yang Kancu paling setia buat Raja Radio. Kita masih lanjutan dengan talk show buat Raja Radio bersama dengan Rumah Sakit Santo Antonio Ariang Kancu. Ini dengan Dokter Ivan ya. Ngomong-ngomong nih Ariang Kancu paling setia buat Raja Radio tentang diare pada anak. Jadi dokter tadi kan katanya kita bisa konsultasi dengan dokter kan ya. Kalau ngomong-ngomong tentang diare pada anak, kira-kira dokter sebelum kita konsultasi ke dokter mungkin punya pertolongan pertama nih dokter. Apa sih pertolongan pertama menanggapi diare pada anak ini dokter? Silakan. Sebelum, jika anak sudah ada gejala diare, tanda gejala diare atau muntah, yang pertama yang kita harus lakukan di rumah yaitu yang pertama kita berikan oralit kepada anak kita. Nah, kalau oralit itu sebenarnya mudah didapat sekali, di puskesmas ada, di apotik banyak. Namun kalau memang jauh dari fasilitas kesehatan, dari puskesmas, kita bisa buat sendiri sebetulnya untuk larutan gula garam di rumah. Mungkin ibu bapak udah sering dengar larutan gula garam untuk muntah sama diare. Nah, cara buatnya bagaimana? Yang pertama kita siapkan 1 liter air matang, lalu kita tambahkan gula pasir sebanyak 6 sendok teh. Lalu ditambah juga garam dapur sebanyak setengah sendok teh. Lalu kita campur sampai larut, lalu bisa diberikan kepada anak kita, kepada adik secara bertahap. Biasanya sekitar 50 sampai 100 cc setiap adik muntah atau diare. Nah, yang kedua, penanganan pertama sudah, lalu yang kedua, jika bayi di bawah 6 bulan yang masih menyusui atau masih minum ASI harus tetap diberikan. Jadi jangan ASI-nya dihentikan. ASI tetap diteruskan karena itu sumber utama dari cairan pada bayi. Oh iya dokter. Seperti itu. Lalu tapi yang perlu diketahui jaga kebersihannya. Yang pertama payudaranya sebelum di TTI dibersihkan dulu dengan menggunakan air hangat dengan kasa. Lalu selanjutnya jika anak di atas 6 bulan, jika adik masih mau makan boleh diberikan, namun sebaiknya makanannya makanan lunak,
bubur, atau boleh diberikan makanan yang dibuat sendiri yang bersih. Karena ya kalau infeksi pada diare, penyebab utamanya itu infeksinya biasanya dari ditularkan oleh lalat seperti itu. Lalu memang jika memang masih ada keluhan, masih muntah-muntah terus, masih diare terus setelah pembelian Orarit, sebaiknya segera dibawa ke fasilitas kesehatan seperti puskesmas ataupun ke rumah sakit terdekat ya. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak dokter ya atas penjelasannya dengan Kanco Panitia buat Raja Radio. Ternyata tidak terlalu berat nih ya untuk pertolongan pertama diare pada anak nih hari yang Kanco ya. Jadi jangan dianggap sepele dong Panitia buat Raja Radio ya. Karena kata dokter tadi penyumbang nomor 1 angka kematian ya dokter ya di Asia Tenggara. Wah luar biasa ya hari yang Kanco ya. Jadi alangkah baiknya kita menggunakan yang namanya pertolongan pertama yang sudah diberitahu oleh dokter Ivan tadi. Nah ngomong-ngomong nih dokter, ngomong-ngomong tentang diare lagi nih ya. Kira-kira nih dokter tadinya kan pastinya sudah dijelaskan oleh dokter tentang pertolongan pertama. Iya. Nah, pastinya kita itu punya pantangan ya dokter ya kalau punya diare itu. Kira-kira apa tuh pantangannya dokter? Yang pertama untuk pantangan diare, pantangan yang pertama biasa makanan yang asam-asam maupun pedas. Makanan yang asam biasanya kalau pada anak-anak sering makan buah jeruk atau buah anggur. Nah itu sebaiknya dihentikan dulu. Jangan dulu karena bisa memicu lebih banyak untuk buang air besarnya ataupun muntahnya. Yang paling sering itu. Kalau pada anak yang lebih dewasa, makanan pedas sebaiknya dihindari dulu. Makanan pedas seperti pindang seperti itu dihindari dulu karena bisa memicu untuk asam lambungnya meningkat. Seperti itu. Lalu biasanya jangan makan makanan yang keras dulu, makan mulai yang lunak dulu, misalkan bubur, bisa juga dari makanan seperti bubur halus, bisa juga misalkan nasi lembek atau dengan kuah itu boleh, seperti itu. Oke siap, terima kasih banyak nih dokter sudah menjelaskan nih hari yang Kanco Waring Setiabat Raja Radio mengenai tentang pantangan pertolongan pertama juga nih hari yang Kanco. Pertama tentunya ilmu kita yang nak ngajukan pertanyaan ya untuk talk show kita di pagi hari ini. Kita juga buka link telepon tentunya hari yang Kanco di 0735326222-nya. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mamang siapa di mana nih? Dengan Mang Yadi di seputaran Air Gading, Bung. Mang Yadi di Air Gading. Oke, Mang Yadi nak ngajukan pertanyaan apa nih dengan Ini dokter? Bung, nanya sama dokter sebelumnya. Selamat siang dokter. Selamat siang Pak. Dok, ini anak aku kan sekarang umurnya lebih kurang 8 tahun dok ya. Ya. Nah ya, jadi bermasalah kalau BAB dok, BAB-nya kayak ini dok, ibarat keras dianya. Jadi oleh karena dia keras, jadi males dia ibarat ditahan-tahannya. Sementara dia nih pakai minum susu ini, susu apa namanya? Susu bubuk. Apa ada terkaitan dok dia dengan minum susu itu dengan BAB-nya yang keras kayak itu nah? Oke, siap. Ya itu baik dok ya. Mohon petunjuknya dok. Oke, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Mang Yadi di Air Gading. Boleh dokter dijelaskan? Ya, selamat siang Pak. Tadi kan anaknya 8 tahun ya Pak ya. Memang ada keluhan susah untuk buang air besar atau bisa kita bilangnya sembelit. Sembelit pada anak itu biasanya karena sulitnya BAB, biasanya kurang dari 2 kali dalam seminggu. Misalkan 3 hari sekali atau lebih. Nah itu kita bisa bilang sembelit. Penyebab utamanya biasanya karena kurangnya serat dalam tubuh karena misalkan adiknya kurang suka makan buah atau jarang makan buah, makan sayur. Nah, seperti itu. Jadi untuk penanganannya jangka panjangnya yang pertama yaitu makan buah dan sayur secara teratur. Makan buah yang banyak airnya. Misalkan buah semangka, buah pir, banyak buah macam-macam, papaya boleh yang banyak mengandung air. Lalu sayur-sayuran itu juga sangat penting untuk menyumbang serat pada tubuh kita agar kotorannya tidak keras seperti itu. Nah untuk tadi adiknya dibilang malas mau ke WC karena takut untuk BAB-nya keras. Sebaiknya jika memang kalau sudah BAB-nya keras, sebaiknya segera ditangani. Kalau memang dengan buah dan sayur memang masih belum bisa, sebaiknya datang ke rumah sakit atau ke puskesmas untuk penanganan lebih lanjut. Seperti itu. Dan juga tadi pertanyaan ketiga,
kan ada minum susu bubuk. Nah, susu bubuk pengaruh nggak terhadap sembelit? Sebaiknya kalau mau minum susu, terutama susu bubuk itu sesuai anjuran, sesuai takarannya. Misalkan di petunjuk di ininya, di kalengnya atau di kotaknya 3 sendok dengan 90 cc air. Nah, harus diikuti seperti itu, Pak. Jangan terlalu kental. Misalkan Bapak buat 3 sendok dengan 50 cc, jadinya lebih kental. Nah, kalau seperti itu bisa menyebabkan sembelit. Tapi kalau memang sesuai petunjuk, tidak akan menyebabkan sembelit. Seperti itu ya, Pak. Baik, terima kasih banyak dokter. Yang paling berat ini dokter ya, emang ada tuh dokter orang yang nggak suka makan buah, nggak suka makan sayur. Wah, berat itu dokter ya. Mungkin punya solusi nih dokter, yang nggak suka makan buah, makan sayur, ada solusi lain dokter? Nah, kalau misalkan banyak ini anak kecil nggak suka makan sayur atau jarang makan buah, misalkan seperti itu. Nah, caranya gimana? Nah, yang pertama olahraga teratur. Kalau olahraga teratur, biasanya ususnya pergerakannya bagus. Kalau pergerakannya bagus, biasanya BAB-nya juga baik. Yang kedua, selain itu bisa dengan diganti, cari serat yang makanan yang tinggi serat seperti agar-agar, seperti itu. Bisa dibuatkan agar-agar tapi sebaiknya jangan diberikan gula terlalu banyak karena nanti kalau terlalu manis bisa berbahaya buat adik. Seperti itu. Jadi bisa diganti dengan agar-agar. Seperti itu. Oke deh, siap. Terima kasih banyak nih dokter ya atas solusinya. Deh, Paristia buat Raja Radio, tentunya kita masih buka link telepon juga interaktif untuk Abang Hang nih yang nak ngajukan pertanyaan yang masih ngomongkan tentang seputaran diare pada anak ya. Hari Kangen Paristia buat Raja Radio di 0735322622-nya, atau juga baca bergabung di akun sosial media kita di Kangen Paristia buat Raja Radio, di akun Facebook itu Batu Raja Radio 2, akun WhatsApp kita di 081271195755, atau di akun Instagram kita di @baturaja.radio. Masih lanjutan ada yang Kangen Paristia buat Raja Radio dimanapun kamu Bang Hang berada. Hal kemana-mana tetap di 103,1 Batu Raja Radio, radionya Jama kita. Talkshow Batu Raja Radio. Seratus 103,1 Batu Raja Radio, radionya Jama kita yang Kanca Waning Setia Batu Raja Radio. Masih lanjutan tentunya kita di talk show bersama dengan Dr. Ivan Halim ya, hari Kanca selaku spesialis anak ya, Waning Setia Batu Raja Radio, dokter spesialis anak. Nah, hari Kanca Waning Setia Batu Raja Radio. Ini dokter ada yang tanya. Oke, siap nih hari yang Kanci ya. Ini dokter mau tanya nih dari Ibu Valencia, katanya anak aku ini juga lagi diare nih dokter. Sudah BAB katanya 6 kali dokter ya. Gak mau makan dokter, tiap makan selalu muntah. Jadi dia ini belum keisi makanan apa-apa perutnya dokter. Solusinya apa nih dok? Jika yang pertama, kalau memang ada anak dengan diare dan muntah, yang pertama coba kita berikan yang penanganan pertama, yaitu pemberian oralit. Pemberian oralit kalau memang oralit yang disediakan oleh pemerintah itu 1 saset dilarutkan dalam 200 cc air, lalu bisa diberikan pada adik secara perlahan. Nah, itu untuk menggantikan cairan. Kita asumsikan bahwa memang kalau sudah BAB cair 6 kali, muntah tiap minum, itu berarti ada tanda-tanda kurang cairan. Nah, kita isi cairannya dulu sambil kita obati. Yang kedua, kita obati ya, untuk muntahnya kita obati. Nah, kadang-kadang masih ada orang tua atau kakek nenek yang coba berikan teh untuk anak, buat agar anak tidak mencret lagi, tidak BAB cair lagi, tidak diare lagi. Nah, apakah boleh pemberian teh pada anak itu tidak disarankan untuk diare maupun pada sehari-hari? Karena pemberian teh itu menghambat penyerapan zat besi pada tubuh adik sendiri. Sedangkan zat besi itu sangat penting untuk pertumbuhan otak. Jadi yang pertama yaitu harus berikan oralit, dicoba sedikit demi sedikit. Namun jika memang belum ada perubahan, sebaiknya segera ke fasilitas kesehatan terdekat. Seperti itu. Oke, siap. Terima kasih banyak nih Dokter Ivan sudah menjelaskan ya hari yang Kanca Panitia Batu Raja Radio. Terima kasih juga nih untuk Ibu nih sudah ngajukan pertanyaan nih ya. Lanjutan Panitia Batu Raja Radio yang mungkin nak ngajukan pertanyaan ya, di link telepon di 0735322622-nya. Kita buka nih hari yang Kanca Panitia Batu Raja Radio, atau juga pacak bergabung di akun sosial media kita. Untuk akun Facebook di Batu Raja Radio 2, akun WhatsApp kita
kita di 0812 71195755. Ada yang Kanca Panitia Batu Raja Radio juga Paca bergabung di akun Instagram kita di @baturaja.radio. Nah, masih berlanjut tentunya Panitia Batu Raja Radio kita dengan informasi seputaran diare dan muntah pada anak ya. Ada yang Kanca Panitia Batu Raja Radio. Ini dokter biasanya kan tadi dokter ngomong kita lanjut dengan yang telepon dulu ya dokter ya. Nanti Bung Jana akan ngajukan pertanyaan juga. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Bandar Sayur? Ya, pertanyaanku ini, tak. Aku kena asam urat. Ada pertanyaan ada masih kesehatan. Iya. Jadi obat apa yang itu tuh disuntik sering aku tuh masih ada kata perubahan. Kalau obat herbal tuh herbal apa yang harus itu minum gitu ya? Misalkan aku nih orang petani gitu kan, resep-resep dari petani mungkin banyak, apa kumis kucing, apa kejibeling kan harus tahu gitu. Oke. Pertanyaannya, kami aku alamat aku Desa Gedung Wani, Blok 8 Kecamatan Ujung Agung, Kabupaten Lombok Selatan. Coba ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mang Bandar Sayur nih dokter menanyakan tentang asam urat. Boleh dijelaskan nih dokter? Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ini di luar kompetensi saya karena saya sebagai dokter anak jarang menangani asam urat. Mungkin biasanya dokter penyakit dalam. Cuma saya jawab sebagian secara umum dulu ya. Nah, untuk asam urat sendiri gejalanya biasanya memang ada bengkak-bengkak, terutama di sendi kecil, biasanya di jempol, di jari, ataupun di jari-jari kecil, ataupun di pergelangan tangan. Nah, tapi itu belum tentu asam urat. Harus pemeriksaan yang harus dipastikan itu harus pemeriksaan asam urat dulu. Nah, kalau biasanya di atas kadarnya di atas 7 atau 6,5 itu biasanya bisa dibilang asam urat. Nah, jika memang sudah ada gejala, sebaiknya memang harus kontrol ke dokter atau fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan obat. Nah, jika gimana dengan obat herbal? Obat herbal untuk saat ini belum ada yang terbukti untuk menangani dan mengatasi asam urat. Mungkin untuk pencegahan mungkin bisa. Mungkin seperti jahe atau yang lainnya itu bisa. Namun jika memang sudah terkena asam uratnya tinggi dalam darahnya, sebaiknya harus minum obat dulu ya Pak ya. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak nih Dokter Ivan sudah menjawab pertanyaan dari Mang Bandar Sayur, dan terima kasih banyak untuk Mang Bandar Sayur sudah mengajukan pertanyaannya. Nah, lanjut ada yang Kanca, mungkin masih ada yang ingin bertanya lewat link telepon di 0735326622-nya. Kita masih buka nih hari Kanca, atau kamu juga Paca bergabung dengan akun sosial media kita. Nah, hari Kanca Paring Setia Batu Raja Radio. Dokter, ngomong-ngomong tadi kan ada dokter ngomongkan tentang BPJS ya? Iya, betul. Apa benar nih dokter sekarang punya ada BPJS di Rumah Sakit Santo Antonio? Iya betul, BPJS. Untuk saya sendiri sudah melayani BPJS untuk di Poli dari pagi jam 9 sampai jam 3 sore, dari hari Senin sampai hari Sabtu. Seperti itu. Luar biasa nih hari Kanca. Jadi kaum Balonghang yang biasanya suka terkendala dengan biaya, kita bisa menggunakan BPJS ya dokter ya. Iya betul sekali. Luar biasa. Terima kasih banyak nih dokter untuk informasinya. Masih berlanjut tentunya di Kanca Paring Setia Batu Raja Radio. Kita di talk show bersama dengan Rumah Sakit Santo Antonio, ngomong-ngomong tentang muntah dan diare pada anak. Yang mengajukan pertanyaan, kita juga punya akun sosial media. Hal kemana-mana tetap di 103,1 Batu Raja Radio, radionya Jama Talkshow Batu Raja Radio. Baik, ada yang Kanca Paring Setia Batu Raja Radio. Kita tutup interaktif kita di pagi hari ini. Dan juga mungkin untuk dokter sebelum kita tutup ya acara kita di hari ini yang Kanca Paring Setia Batu Raja Radio, mungkin ada himbauan sama ke masyarakat dokter tentang diare tadi, silakan. Nah, tadi kita sudah mendengar sendiri, memang sudah dijelaskan tentang bagaimana gejala dan penanganannya juga, dan juga tanda-tanda bahayanya. Nah, yang perlu diketahui yang selanjutnya yaitu pencegahannya, bagaimana supaya tidak terjadi diare atau muntah pada anak. Nah, pada bayi sendiri di bawah 6 bulan, cara paling mudah untuk mencegah diare,
Jika ibunya masih menyusui secara langsung, yaitu dengan menjaga kebersihan. Jika memang sebelum menyusui, sebaiknya payudara dibersihkan terlebih dahulu dengan menggunakan air hangat. Lalu jika bayi menggunakan atau minum susu formula, sebaiknya botol susu betul-betul dicuci dengan bersih, lalu bisa disterilkan. Disterilkan bisa dengan menggunakan air mendidih yang benar-benar masih mendidih dan masih direbus. Jangan hanya air mendidih cuma disiram, namun betul-betul dimasak botolnya. Atau juga mungkin sekarang ada cara yang lebih mudah, yaitu disterilkan menggunakan sinar UV atau sinar ultraviolet. Nah, untuk anak-anak di atas 6 bulan yang sudah makan, kebersihan makanan perlu dijaga. Makan makanan yang betul-betul matang, lalu yang betul-betul bersih. Jika memang beli di luar atau jajan di luar, dilihat terlebih dahulu makanannya betul-betul bersih, bebas dari lalat, dan juga kebersihan daripada penjualnya sendiri atau tokonya sendiri. Mungkin seperti itu untuk mencegah diare pada anak dan juga muntah pada anak. Terima kasih. Terima kasih banyak nih Dokter Ivan ya sudah bergabung dengan talk show kita di pagi hari ini. Ada Kang Kanco paling setia buat Raja Radio, bertambah ilmu kita juga tentunya. Ibu Jana ucapkan terima kasih banyak untuk Ari Kang Kanco sudah berpartisipasi di talk show kita bersama dengan Rumah Sakit Santo Antonia. Untuk Ari Kang Kanco paling setia buat Raja Radio, halkulu negakin di 103,1 Batu Raja Radio. Radionya Jama kita etnikam jaringan media etnik Indonesia. Watapan Tegak lebih cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.